Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan makalah mata kuliah Pendidikan Agama yang diampu oleh Bapak Hadi Mulyanto, SPDI, MPDI. Adapun tema kali ini adalah bab 14 yang berjudul Aliran Sesat di Indonesia versi MUI. Nama saya Dwi Daryanti, NIM 180411181 dari kelas 6C. Adapun jurnal yang saya peroleh adalah Aliran Sesat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional oleh Yulkarnain Harahap dan Supriyadi. Aliran sesat merupakan salah satu fenomena sosial yang mewarnai kehidupan beragama di negara Indonesia. Eksistensinya telah menyita perhatian publik dan tidak sedikit pula yang mengundang perdebatan di tengah masyarakat. Aliran sesat pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai ajaran atau aktivitas yang menyimpang dari norma-norma agama yang berlaku secara universal. Keberadaan aliran sesat selama ini dirasakan telah menyakiti hati dan menyinggung perasaan keagamaan dalam masyarakat. Bahkan aliran sesat tidak jarang telah menjadi biang keladi dan pemicu terjadinya tindakan anarkis di kalangan umat beragama di tanah air. Majelis Ulama Indonesia sendiri pernah mengeluarkan daftar aliran kepercayaan yang dianggap menyesatkan sejak tahun 1989, yaitu Islam Jamaah, Ahmadiyah, Ingkar Sunnah, Quran Suci, Salat Dua Bahasa, Ya Eden, dan Al-Qidayah Al-Islamiyah. Al-Qidayah Al-Islamiyah adalah sesat karena bertentangan dengan ajaran Islam. Aliran ini mempercayai syahadat baru, mempercayai adanya nabi atau rasul baru sesudah Nabi Muhammad, serta tidak mewajibkan pelaksanaan sholat, puasa, haji. Aliran Al-Qidayah Al-Islamiyah didirikan oleh Ahmad Musaddiq alias Haji Salam yang cikal bakal pendirinya di Kampung Gunung Sari, Desa Gunung Bundar, Bogor. Aliran ini ternyata telah berkembang dan merambah di daerah lain di Indonesia seperti Sumatera Barat, Batam, Yogyakarta, dan Jakarta. Secara umum, ajaran Islam dapat digolongkan dua kelompok, yaitu usul yang merupakan ajaran pokok yang mencakup akidah dan ibadah, serta furu yang merupakan rincian dari ajaran pokok yang juga mencakup akidah dan ibadah. Secara metodologis, suatu ajaran dapat dikatakan sesat jika menyimpang dari ajaran pokok yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya yang mengingkari hari akhir dan mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir. Sedangkan perbedaan dalam rincian-rincian ajaran furu tidak dianggap sebagai sebuah kesesatan, melainkan hanya dipandang sebagai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dalam hal akidah dinamakan aliran. Sedangkan perbedaan pendapat dalam hal fikih disebut mazhab. Di samping itu, ada beberapa indikator untuk menilai suatu aliran keagamaan dipandang sesat. Yang pertama, mengingkari salah satu rukun iman yang 6. 2. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Keempat, mengingkari otentisitas atau kebenaran isi Al-Quran. 5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. 6. Mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. 7. Menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul. Ke-8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. 9. Mengubah, menambah, atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti haji tidak ke Baitullah,
Salat wajib tidak 5 waktu. 10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Dalam pandangan hukum Islam, para pengikut aliran sesat dikategorikan murtad, keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, bagi mereka berlaku ketentuan menyangkut akibat hukum dari perbuatannya. Dalam kaitan ini ada 2 macam kemurtadan. 1. Orang murtad yaitu orang yang secara sadar mengaku keluar dari agama Islam. Hukum bagi mereka secara umum adalah hukuman mati. Yang kedua, orang yang dihukum murtad yaitu yang tidak mengaku murtad, namun ia dikatakan murtad karena pikirannya dan perkataannya. Jika seseorang pikirannya murtad tetapi ia tetap melaksanakan sholat 5 waktu, maka sholatnya tersebut membatalkan kemurtadannya bagi mereka yang tidak ada hukumannya. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyebaran aliran sesat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jarimah bila dilakukan dengan sengaja, tepatnya dikategorikan sebagai jarimah hudud. Sanksi pidana terhadap jarimah ini ada 2 macam. Pertama, hukum pokok berupa pidana mati, yaitu apabila tidak mau bertaubat setelah disadarkan dan diberi kesempatan bertaubat. Hukuman mati ini didasarkan pada hadis Nabi. Yang kedua, hukuman pengganti. Jika penyebar dan pengikut aliran sesat bertaubat, maka gugur atau tidak dilaksanakan hukuman mati dan digantikan dengan hukuman taksir yang sesuai dengan kondisi pelaku tindak pidana. Bisa berupa hukuman jilid atau penjara atau pengasih. Dalam kasus aliran sesat, pihak yang terutama dapat mendapat sanksi hukuman adalah para tokoh atau para penyebarnya, misalnya terhadap tokoh-tokoh aliran Ahmadiyah, sedangkan para pengikutnya harus didekati secara persuasif karena para pengikut tersebut biasanya tidak tahu apa-apa. Para pengikutnya diberi pengampunan massal asalkan para pengikutnya berniat untuk bertaubat. Dalam masalah ini, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk meminimalisir merebaknya aliran sesat yang digerakkan oleh para tokohnya. Untuk mencegah dan mengatasi berkembangnya aliran sesat, ada beberapa langkah-langkah atau tindakan yang dapat ditempuh oleh umat Islam, ormas Islam, maupun pemerintah. Yang pertama adalah harus belajar agama yang sebenar-benarnya dan belajar agama pada ahli agama yang benar, atau dengan kata lain mempelajari Islam dengan komprehensif, utuh, dan tidak sepotong-potong. 2. Memperdalam ilmu agama, karena jika ilmu agama dangkal, maka akan mudah untuk disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian berbuat baik jika terbukti ada aliran sesat, karena sudah ada lembaga yang berwenang. Yang kelima, orang tua harus lebih waspada karena sebagian besar korban aliran sesat adalah anak-anak muda dan orang tua harus membekali dengan akidah yang benar. Kemudian jangan mudah terpengaruh dengan bujukan. Mengajarkan Islam secara sopan santun serta introspeksi diri apakah ia termasuk dalam aliran tersebut atau tidak. Kemudian melindungi orang-orang terdekat dari aliran sesat tersebut. Membantu saudara-saudara kita yang sesat dengan mendekati mereka dan tidak memusuhi mereka. Kemudian jika tidak dapat mendekati mereka, maka setidaknya tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka, karena kekerasan akan membentuk opini yang buruk tentang Islam dan strategi yang disusun oleh MUI dan Depak akan berantakan. Para pengikut aliran sesat tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pertobatan massal agar kembali ke ajaran yang benar
dengan disaksikan instansi terkait, tidak adanya proses hukum demikian dapat diterima dan dibenarkan dalam hukum secara pidana, karena hal tersebut sebagai bagian dari kontrol negatif dalam penegakan hukum pidana. Selain itu, tindakan yang demikian dapat dikaitkan dengan kewenangan diskresi khususnya yang dimiliki oleh kepolisian. Sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang bertanya, saya tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.